Allahumma salli ala Muhammad. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila ada orang yang mati syahid, maka akan terhapus semua dosanya illa dain, kecuali hutang. Salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فهم وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي يغفرul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatan aw infiru jami'an. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum laman la yuqti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida Id lam akun ma'ahum shahida Idlam akum ma'ahum syahida. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in asabakum Fadlum minallahi wa yaqulanna ka'allam fa'afu Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, khudhu, ambillah kalian hizrakum, kewaspadaan, hati-hati kalian, famfiru, maka berangkatlah kalian, zubatin, secara berkelompok, awimfiru, atau berangkatlah kalian jami'a, secara bersama-sama. Ini menerangkan tentang kewaspadaan datangnya serangan. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi, ini tentang serangan dari kaum kafirun, perang. Dalam zona peperangan kita harus selalu berhati-hati. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita waspadai adalah serangan dari setan. Ya. Setan itu dibagi dua, ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Kalau yang dari bangsa jin, kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya kabur, setannya lari. Tatkala kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setannya dari bangsa jin akan lari. Makanya sampean kalau mau belajar, mau makan, mau beraktivitas apapun, ta'awud dan bismillahirrahmanirrahim harus dibaca itu. Ta'awud biar sampean enggak digoda, enggak sama setan, enggak diperdaya sama setan. Namun kalau setannya dari bangsa manusia, jangan cuma dibacakan ta'awud, tapi bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Kalau ada setan ngajak sampean dari bangsa manusia ke arah kemaksiatan, sampean bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, terus sampai selesainya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Gak lari-lari setannya dari bangsa manusia, buang ayatnya, keplokno kursinya, ya. Buang ayatnya, lempar kursinya. Itu kalau setan dari bangsa manusia. Kita harus selalu waspada atas serangan-serangan setan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Tapi yang harus kita waspadai, betul-betul waspadai, adalah dari serangan setan yang ada di dalam dada manusia. Hati-hati. Makanya diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, khudhu, ambillah hizrakum, kewaspadaan. Jadi harus selalu siap siaga. Tatkala sampai berpuasa, pasti sampai akan digoda, pasti sampai akan diuji. Nggak boleh marah, harus sabar. Kalau sampean punya iman, kalau sampean marah berarti sampean nggak mempunyai iman. Kata Imam Ghazali, iman itu dibagi dua. Yang pertama isfus sobri, yang kedua isfus syukri. Jadi yang paruh yang pertama adalah sabar. Jadi iman itu dibagi dua oleh Imam Ghazali. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Jadi sampean tatkala sekarang melakukan ibadah puasa Ramadan, sampean itu harus ekstra sabar, ya. Harus ekstra sabar pol. Dan yang kedua, sampean melakukan ibadah puasa ini, rasa syukur kita kepada Allah dikasih kesempatan kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Tatkala kita sampai di bulan suci Ramadan, kita syukuri masih diberi kesempatan oleh Allah, ya.
masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah bulan puasa, yaitu berbentuk puasa Ramadan. Disyukuri itu. Alhamdulillah masih dikasih umur panjang, masih diberi kesehatan sehingga bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Disyukuri. Banyak orang yang sudah mati gak sempat, belum sampai bulan Ramadan sudah mati duluan. Jadi gak ada kesempatan lagi untuk puasa di bulan Ramadan. Makanya sampai harus bersyukur ya. Alhamdulillah masih diberi umur panjangnya. Harus disyukuri. Masih diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan ibadah bulan Ramadan, yaitu puasa. Famfiru zubatin, maka berangkatlah kalian zubatin secara berkelompok. Abimfiru jami'a, atau berangkatlah kalian secara bersama-sama. Makanya ini kita butuh temannya, kita butuh sahabat, namanya sahabat sejati. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat sejati? Man sadaqaka walaman sadaqaka. Yang dikatakan teman sejati, yang dikatakan sahabat sejati, yaitu tatkala temannya punya salah, melakukan kesalahan, dibenarkan. Itu namanya sahabat sejati. Bukan sebaliknya, tatkala temannya salah, tatkala saudaranya salah, tatkala sahabatnya salah, dibiarkan, malah dinyoh-nyoh. Bener awakmu wis lakonono. Itu namanya menjerumuskan. Itu bukan teman sejati, tapi musuh sejati, musuh dalam selimutnya. Gak ketahuan, sembunyi dia, bersembunyi di dalam persahabatan. Kalau saya nanti tegur dia, nanti dia marah sama aku, nanti aku nggak dikancani, nggak disahabati aku nanti. Jarno wis, jarno koncoku salah, jarno temenku salah. Yang penting aku aman-aman wae. Aku nggak boleh melihat temennya mau masuk jurang kok dibiarkan. Yang penting kan bukan aku. Itu hati-hati. Kalau yang penting bukan aku, pokoknya kan aku selamat, dia nggak selamat, babah. Itu namanya bukan sahabat sejati. Itu namanya musuh sejati. Koncone sapa? Setan. Hati-hati. Jadi dulu di zamannya Kanjeng Nabi itu waktu mendakwakan Islam pertama kali itu konfiru subatin, secara berkelompok, nggak langsung berdakwah kayak sekarang, berpidato di atas panggung, nggak kayak sekarang. Dulu itu sembunyi, panggil temennya, kamu iman nggak sama Allah? Allah itu satu. Enggak dikancani, biarin, dimusuhi Kanjeng Nabi itu. Jadi Kanjeng Nabi itu berdakwah pilihannya dua, dipercaya ya jadi umatnya, nggak dipercaya jadi musuhnya. Hati-hati ya. Apa wis, yang penting sampean ulil haq walau kana murron, katakan yang benar walaupun pahit adanya ya. Sampaikan kalau itu petunjuk dari Allah, walaupun pahit, walaupun nggak dikancani, walaupun dimusuhi, sampaikan. Itu salah ya salah. Nggak usah kita itu konconnya mau masuk jurang kok sampean diem saja ya. Itu namanya sampean itu bukan teman sejati, musuh sejati, atau saudara sejati. Jangan sampai sampean kalau punya iman membiarkan saudaranya tergelincir ke lembah dosa dan nista, yaitu nantinya ujung-ujungnya masuk neraka. Nggak sakno sampean masuk surga, kancane masuk neraka. Kalau bisa kita bareng-barengnya, bareng-bareng itu. Awin firu jami'ah. Terus setelah Kanjeng Nabi itu punya banyak pengikut, akhirnya Kanjeng Nabi itu bergeraknya dengan jami'ah, dengan bersama-sama ya. Kapan itu? Tatkala Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, diusir dari Mekah,
Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, banyak pengikutnya Kanjeng Nabi, baru Kanjeng Nabi itu mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk bisa menguasai kota Mekah kembali. Ya, namanya Futul Mekah. Datang Kanjeng Nabi itu dengan pasukannya, ya, keder orang kafir Quraisy kayak gitu. Pada saat itu keder, waduh banyak ya konjong ini Kanjeng Nabi Muhammad ini kok jempol umat ini. Makanya dulu waktu zamannya Kanjeng Nabi itu banyak pengikutnya yang tua-tua. Yang tua-tua itu sama Kanjeng Nabi rambutnya disuruh semir, ya. Yang putih disemir biar ketok muda, ya, ketok enom. Kalau sekarang rambutnya yang hitam disemir jadi kuning, disemir jadi putih, udah ganteng-ganteng hitam disemir jadi putih. Ya. Enggak, bukan disemir, ini anjir ini putih loh, kok bisa putih sih nom. Kagian mikir, kan yang sekagian mikirnya biar nggak penyakitnya datang, stres. Jadi Kanjeng Nabi itu gitu dulu. Tak kala masih berkelompok gitu, banyak musuhnya Kanjeng Nabi itu. Bahkan sholatnya Kanjeng Nabi pada zaman dulu, pada zaman old, pada zaman jahiliyah dulu, sholatnya itu sembunyi-sembunyi. Kalau siang, duhur, asar itu bacanya lirih, nggak banter. Sampai sekarang tetap dilanjutkan walaupun sudah merdeka, sudah menang tetap. Kalau malam dibanter Kanjeng Nabi itu. Karena kafir Quraisy waktu itu udah tidur. Kalau masih siang-siang itu duhur gitu nggak ada suaranya sholatnya itu, sama seperti yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau duhur, asar nggak ada suaranya, takut kedengaran orang kafir. Ya. Kalau ada kedengaran orang kafir, akhirnya dibunuh. Masih kecil-kecil kelompoknya dulu, nggak sebesar sekarang. Sekarang Islam menguasai dunia secara kuantitas saja, secara jumlahnya tok manusia ini khususnya di Indonesia, Islamnya itu menguasai Indonesia kuake, bahkan sampai 90% umat Islam di Indonesia itu menguasai 90% beragama Islam, yang lain non Muslim. Ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tapi yang terbanyak adalah Islam. Namun sayangnya Islam kuantitas, Islam cukup netok, Islam luarnya saja. Kok bisa? Iya disuruh puasa kok marah-marah ya, disuruh puasa kok malah marah-marah, disuruh puasa kok malah bohong ya. Disuruh puasa kok malah males-malesan ya. Padahal pada zaman dulu, pada perang Badar itu pas lagi puasa Ramadan, semangatnya 45 kalau sekarang ya. Dulu itu pas puasa Ramadan, perang Badar itu, tapi dimenangkan oleh umat Islam. Padahal musuhnya 1000, umatnya Kanjeng Nabi pada saat itu hanya 313 saja, musuhnya 1000, tapi karena semangat 45-nya Ramadan akhirnya dimenangkan oleh Kanjeng Nabi ya. Strategi diatur oleh Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi itu memang pemimpin, tapi setiap keputusan apa yang diambil sebagai landasan keputusan oleh Kanjeng Nabi, tidak lupa Kanjeng Nabi itu dengan sistem musyawarah dhisik ambek sahabat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, perang ini. Piye strategi ini? Strateginya gimana ini? Diatur sama mereka. Oh, ngeten ya Rasulullah, begini. Padahal Rasulullah udah tahu jawabannya ya. Gitu. Kalau perang Badar, perangnya di luar kota. Jadi dimenangkan oleh umatnya Kanjeng Nabi. Banyak yang mati waktu perang Badar itu, termasuk Abu Jahal mati. Terus pada waktu perang Uhud
pamannya Kanjeng Nabi, Zaid bin Hamzah mati, kalah Kanjeng Nabi. Kenapa kok kalah pada waktu perang Uhud itu? Karena strategi yang sudah ditetapkan tidak dilakukan, tidak disiplinnya. Makanya harus disiplin, harus istiqomah kata Kanjeng Nabi. Bagian pemanah nggak boleh turun ya. Apapun yang terjadi kamu tetap di posisinya situ, di bukit situ. Nanti kalau ada musuh datang panah dari atas. Kok ternyata setelah dilakukan menang. Pertama kali menang itu perang Uhud itu, menang. Mati semua itu. Pasukannya orang kafir yang di depan tuh kena panah mati semua. Mundur orang kafir itu. Yang mimpin perang pada waktu itu namanya Khalid bin Walid, belum masuk Islam dulu. Jadi nggak pernah Khalid bin Walid ini kalah dalam peperangan. Tengok-tengok Khalid kok iso ada panah dari atas bukit. Berarti ada pemanahnya Muhammad nih di atas bukit nih. Lalu kok dilalah waktu mati semua barisan yang di depan itu mati semua. Kaum muslimin itu ngambil harta rampasannya yang namanya ghanimah diambil. Baju perangnya diambil, apanya pedangnya diambil, yang sudah orang kafir yang mati itu diambil. Terus pemanah yang di atas ini lihat, enak yang di bawah itu banyak hartanya itu yang di bawah. Akhirnya tergoda pemanahnya ini juga ikut turun, kecuali pemimpinnya nggak turun. Kata Kanjeng Nabi nggak boleh turun, bapak enak itu sing ngisor itu, banyak hartanya itu. Awak-awakan di atas bukit yang nggak ada pada bawah. Akhirnya turun semua kecuali satu orang tok yang nggak turun, pemimpinnya tok nggak turun. Akhirnya itu kelihatan sama Khalid bin Walid tuh. Oh ini turun semua ini. Akhirnya sama Khalid bin Walid dipusing lewat belakang itu, disanglung. Apa sanglung? Muter lewat belakang. Akhirnya yang tinggal satu orang itu pemimpinnya itu dibunuh dan strategi perang yang punyanya orang Islam pemanah di atas itu diambil alih dari atas sama orang kafir itu, orang muslim yang di bawah itu dibunuh pakai busurnya. Makanya nggak boleh kita mengkhianati Kanjeng Nabi, nggak boleh. Kalau kata Kanjeng Nabi kamu tetap di situ, apapun yang terjadi, menang kalah kamu tetap di situ, nggak boleh turun sudah ya. Harus patuh sama pimpinannya. Kamu harus gini, nggak boleh masih ajangan ya. Apa ajangan itu? Bantah nggak boleh. Kalau sudah suruh ke barat, suruh ke timur ya, nggak boleh bantah. Itu kalau kanjeng Nabi. Sekarang kanjeng Nabi sudah tidak ada. Yang ada siapa? Penerusnya kanjeng Nabi siapa? Para ulama. Tapi nggak sembarangan ulama. Carilah ulama yang dulu ilal ummah bi'ainir rahmah. Carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi ini dengan pandangan kasih dan sayang, dengan pandangan kasih penuh cinta, bukan kebencian. Didik takbirnya, takbir, didik solawat naik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Wa inna minkum laman la yubatti'anna. Dan sesungguhnya minkum di antara kalian ini kata Allah ya. Laman sungguh ada manusia la yubatti'anna yang menggembosi. Ada yang menggembosi, ada sebagian sahabat yang menyemangati, ada sebagian sahabat lainnya yang menggembosi. Enggak usah melok perang wis. Mati awakmu nanti, mati kamu nanti kalau ikut perang. Waktu perang Badar, mati bunuh diri kamu itu, musuhmu itu loh 1000. Sedangkan umatnya Kanjeng Nabi yang ikut perang itu udah tua-tua, nggak tahu strategi perang. Jumlahnya cuma 300-an. Kalau kamu ikut perang pasti kamu bunuh diri, katanya yang lama layubattian. Ada yang menggembosi. Apa menggembosi itu? Menyuruh itu, menggembosi. Akhirnya yang mulanya semangat akhirnya lemah. Ada yang melemahkan, ada yang menggembosi. Pasti ada orang-orang yang seperti ini, pasti ada.
Ada yang menyemangati, ada yang menggembosi, melemahkan, ada. Namanya orang munafik. Orang munafik itu orang Islam atau bukan? Orang Islam, di bibirnya bilang iya, di hatinya bilang tidak. Hati-hati. Fa in asobatkum musibatun, maka jikalau asobatkum menimpa kepada kalian, datang kepada kalian musibatun, musibah, kecelakaan, kekalahan dalam perang itu musibah namanya. Qad an'amallahu alayya, sungguh memberi nikmat Allah kepada aku. Itu katanya orang munafik. Jadi kalau melihat pada perang Badar, perang Uhud kalah pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad, orang munafik itu bilang qad an'amallahu alayya, sungguh beruntung aku, sungguh diberi kenikmatan yang luar biasa aku oleh Allah. Idlam aku ma'ahum syahida, ketika aku tidak ada bersama mereka, syahida menyaksikan atau bersatu dengan mereka. Jadi tatkala perang Uhud kalah, mereka ini gembira. Orang munafik ini gembira. Untung aku ya nggak melok perang, nggak ikut perang. Kalau ikut perang aku mati aku. Kapok itu yang tak kandani tadi itu, yang ikut perang Uhud tadi itu banyak yang mati kapok katanya orang munafik. Jadi nggak ada mereka itu di dalam peperangan itu nggak ada. Bahkan mereka bersyukur, qad an'amallahu alayya, sungguh kenikmatan dari Allah yang luar biasa kepadaku. Untung aku nggak ikut tadi, kalau aku ikut bunuh diri aku tadi. Wala in asabakum fadlun minallah, sebaliknya, dan jikalau asabakum menimpa kalian fadlum, karunia dari Allah, kemenangan dari Allah tatkala perang, minallah dari Allah, la yaqulanna, mereka itu berkata, ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun, seandainya tidak ada aku bainakum, di antara mereka, wa bainahu, di antara dia, mawaddatun, jadi malah nyalahkan. Itu menang itu sebetulnya antara dia dengan yang lainnya, dengan aku juga, itu nggak ada kasih sayang, nggak ada belas kasihan, nggak ada itu. Ya laitani, seandainya aku ini kuntu menjadi aku mahum bersama mereka, fa'afuza fawzan azima, maka aku akan mendapatkan kemenangan, fawzan azima, kemenangan yang besar, yang agung. Malah gitu. Kalau pas perang Badar, yang awalnya takut karena pihak musuh itu banyak, terus pihaknya umat Islam itu sedikit, mereka itu tak kalah menang. Mereka itu orang yang munafik tadi itu malah itu sebetulnya antara satu sama yang lainnya itu sebetulnya nggak ada itu kasih mengasihi, itu nggak ada sayang menyayangi. Seandainya aku ikut bersama mereka, pasti aku yang mendapatkan kemenangan, bukan mereka gitu. Itu orang munafik. Aku dikit-dikit aku, kalau nggak gara-gara aku gitu. Hati-hati, kalau nggak gara-gara aku itu nggak akan berhasil itu. Kalau nggak gara-gara aku itu nggak akan mendapatkan pekerjaan orang itu. Kalau nggak gara-gara aku, orang itu nggak akan sukses. Kalau nggak gara-gara aku, emang lu sopo nah? Kalau nggak gara-gara aku. Kalau tatkala melihat umat Islam lainnya mendapatkan musibah, mendapatkan kekalahan, malah dia bersyukur, alhamdulillah katanya. Qad an'amallahu alayya, sungguh memberi nikmat Allah kepadaku. Seandainya aku ikut perang tadi juga ikut mati aku tadi. Dia nggak tahu kalau yang mati dalam peperangan itu adalah mati syahidnya. Fal yuqatil, maka berperanglah kalian fisabilillah, di dalam agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah, alladzina, wahai orang-orang yang yasrunal hayatad dunya bil akhirah,
yang menukar kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Jadi jangan sampai kita itu melupakan hal ini. Jadi berjuang itu bukan cuma berperang saja. Sampai itu menukar kenikmatan dunia ini dengan kenikmatan akhirat itu luar biasa. Jadi tatkala sampai capek kerja, jangan sampai sampai itu meninggalkan sholatnya ya. Nggak boleh kita karena harus nggak bersolat pagi, nggak bisa, harus berhenti ya, biar nggak bunuh diri sampean. Kenikmatan dunia itu hanya sementara ya. Kenikmatan orang kawin itu hanya cuma beberapa detik saja ya. Tapi akhirat abadan. Jangan sampai sampean itu menukar kenikmatan dunia ini dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi itu. Jadi sampean harus berperang di jalannya Allah. Jadi sampean kalau puasa, sampean harus yang sampean tuju adalah hari akhirat, kebaikan akhiratnya. Jadi sampean puasa temenan. Kalau puasa nggak boleh muringan, nggak boleh marahan, nggak boleh berbohong, nggak boleh bermaksiat, nggak boleh. Harus sampean kencengnya, karena sampean mengharapkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sesuai dengan doanya sampean, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa may yuqatil fi sabilillah dan barang siapa yuqatil terbunuh, wa may yuqatil apabila berperang fi sabilillah di jalannya Allah, menegakkan agamanya Allah, fayuqtal maka kalian itu mati, au yaghlib atau kalian itu menang, fasawfa nu'tihi ajran 'azima ya, maka akan diberikan kepada kalian ajran 'azima, pahala ganjaran yang besar. Sampean menang atau sampean terbunuh pada saat perang fisabilillah, kalau terbunuh sampean mati syahid. Apa balasannya mati syahid? Surga, semua dosa-dosanya terhapuskan. Ingat ini. Kalau sampean mati syahid, semua dosa-dosa akan dihapuskan kecuali satu yang enggak dihapuskan. Apa itu? Hutang. Illat daini. Jadi kalau sampean mati syahid terus sampean masih punya hutang, hutang ini yang enggak akan dihapuskan. Ini kanjeng Nabi. Wallahi, kata kanjeng Nabi, sampai kanjeng Nabi menggenggam tangannya. Wallahi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila ada orang yang mati syahid, maka akan terhapus semua dosanya illa dain, kecuali hutangnya ya. Makanya hutangnya, kalau sampai punya hutang, dicatat punya hutang, dicatat, karena jiwanya orang mukmin itu masih tergantung pada hutangnya ya. Jadi orang meninggal dunia itu masih tergantung pada hutangnya. Kalau dia masih punya hutang, masih nggak bisa, dia masih terhalangi kalau dia mau masuk ke surganya Allah, masih terhalangi dengan hutangnya sampai hutangnya terlunaskan ya. Hati-hati bab masalah hutang. Wasaufa nu'tihi, maka akan diberikan kepada orang yang mati syahid ataupun orang yang menang itu ajron azima, pahala ganjaran yang besar di dunia, mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan surganya Allah. Semoga kita termasuk dari orang yang dijamin oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan besok dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu namanya fauza kabiro ya. Kemenangan yang besar.
Kalau sampai ingin dimenangkan oleh Allah, kalau pas puasa kayak gini harus sabar ya. Gak boleh marahan, jaga hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau apain. Itu ya. Jadi harus dijaga hatinya itu, nggak boleh kita marahan. Kalau marah-marahan, puasanya berkurang pahalanya dari Allah. Katanya iman tadi dibagi dua. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Iman yang dipanggil oleh Allah dalam puasa ini siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, berarti harus sabar, harus syukur. Kalau nggak bisa ini, nggak bakal akan mendapatkan mahkota takwa dari Allah ya. Harus sabar ya. Sabar itu tempatnya di mana? Di sini, di hatinya. Syukur ya, di hati. Iman ya, di hati. Iman itu ada di mana? Di hati. Kalau tahu imannya itu bagus, kelihatan dari hatinya bagus. Kalau tahu hatinya, kok tahu hatinya bagus, kelihatan dari lesannya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana lah dalilnya? Pakai muka buku melodeh jauh. La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu ya. Jadi iman itu bukan dikatakan lurus kencang imannya, benar imannya, kalau hatinya tidak benar. Dikatakan hatinya itu benar kalau lesannya selalu mengucapkan yang benar, yang jujur. Kalau lesannya selalu mencelak-mencelek, berarti hatinya mencelak. Kalau hatinya mencelak-mencelek, berarti imannya juga mencelak-menceleknya. Harus hati-hati. Belajar Islam itu harus secara kafah, nggak usah separuh-separuh. Mantok di mulut, hatinya tidak, itu namanya munafik. Makanya hati-hati kita. Kalau dicap oleh Allah sebagai orang munafik, sampai kapanpun kita akan berada di dalam dasar jurang neraka. Di dunia juga di akhirat. Kalau orang munafik itu nggak akan bakal bahagia di dunia maupun di akhirat. Makanya jangan jadi orang munafik. Tatkala dipercaya hianat, tatkala berkata berdusta, tatkala berjanji ingkar. Tak boleh. Kalau sampai berjanji saya akan nyumbang 100 juta. Nah, ya usah masih belum ada, udah janji dewi kok. Mengingkari, tatkala berkata, perkataannya selalu berbohong. Idza haddatsa kadzab, terus wa idza mana? Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab wa idza wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khona. Gimana enggak hafal-hafal? Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab wa idza mana? Wa'ada ahlafa wa idza tumina khona. Tatkala berkata berdusta, tatkala berjanji ingkar, tatkala dipercaya hianat. Hati-hati itu. Untuk siapa ini ayat-ayat munafik ini? Untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri. Gak boleh kita menghukumi orang lain
munafik, nggak boleh. Yang berhak menghukum orang lain adalah Allah. Nggak boleh kita sebagai umat Islam menuduh-nuduh orang lain munafik. Oh itu berbohong itu, berarti itu orang munafik. Nggak boleh. Oh itu berjanji ingkar, itu berarti orang itu munafik. Nggak boleh. Oh itu dipercaya, itu ternyata dipercaya berkhianat, munafik orang itu. Nggak boleh. Untuk siapa ayat-ayat munafik ini? Untuk diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam dada kita ada ayat-ayat munafik, ada ciri-cirinya orang munafik. Lu yo, aku tadi berjanji kok aku ingkar, berarti aku ini munafik. Yo, aku tadi kok berbohong, yo, berarti aku ini munafik. Yo, aku diberi amanah tadi kok aku hianat, berarti aku ini munafik. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nggak boleh kita menuduh orang lain munafik. Yo. Laman layubatian, aku ini menggembosi yo. Orang-orang sergap berjamaah aku gembosi yo. Berarti aku ini orang munafik. Yo, orang semangat perang fisabilillah kok aku juga gembosi dia, berarti aku ini orang munafik. Hati-hati, nggak boleh. Kalau ada orang mau jihad fisabilillah dengan cara apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, bi anfusihim, dengan jiwa raga mereka. Nggak boleh kita halangi, menggembosi, nggak boleh. Ada orang mau infak sedekah ke masjid, ke madrasah, ke pondok pesantren, ojo sedekah wis, ojo infak wis, nanti awakmu kiri. Berarti dia orang munafik. Nggak boleh menghalang-halangi, nanti habis duitmu nanti ya. Kalau kamu infakkan ke masjid, sedekahkan ke masjid, nanti habis uangmu. Itu termasuk orang munafik. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada ciri-ciri orang munafiknya. Gak boleh kita menakut-nakutin orang. Kalau kamu infak sedekah, kamu akan jadi miskin, berarti dia bolone sama bolone setan. Apa yang dijanjikan setan? As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu yang dijanjikan setan. Manusia, ojo awakmu infak sedekah, nanti awakmu kiri, nanti awakmu miskin dan menyuruh kepada kemaksiatan. Itu namanya setan. Hati-hati. Setan udah dikasih tahu tadi bahwa setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Yang bahaya itu dari bangsa apa? Bangsa jin yang bersembunyi di dalam dada kita, yang membisikkan gitu. Ojo infak sedekah awakmu kiri, nanti awakmu punya uang 10 juta, kamu infakkan 1 juta lah, tinggal 9 juta, berkurang wis. Hartamu, duitmu berkurang. Itu namanya setan. Harus dilawan fisabilillah ya. Harus dilawan. Faluqatil fisabilillah. Harus kita berperang di jalannya Allah, menegakkan syariat-syariatnya Allah. Semoga kita tidak digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang munafik. Semoga kita oleh Allah digolongkan kepada orang-orang solehin ya. Kemana solehinnya? Pulang. Jadi jangan sampai kita itu digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang munafik. Jadilah mujahidnya Allah fisabilillah, yang dijanjikan oleh Allah kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Menang di dunia maksudnya menang di dunia, semua dosa-dosa diampuni. Kalau sampean puasa ini betul-betul jihad fisabilillah, niatnya karena Allah, maka dosa-dosa sampean yang telah lalu akan diampuni. Man shaoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dambi. Jadi kalau sampean berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, mengharapkan kebaikan, ridho dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni ya. Kalau dosa-dosanya diampuni, berarti orang itu banyak membaca istighfar. Dalilnya banyak baca istighfar gimana? Man aksaro minal istighfar ja'alallahu lahu fi kulli hammin faraja min kulli dikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita memperbanyak baca istighfar dan kita diampuni oleh Allah, maka setiap permasalahan kita akan diberi jalan keluar. Setiap kesedihan maka Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Masalah rezeki, kita akan diberi oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul